Sekarang kita lagi di mana sih? Nah, jadi kita itu lagi ada di ikonnya Bandung, yaitu Gedung Sate. Betul banget. Dan habis dari sini juga kita bakalan lanjut kemana ya? Jadi kita bakalan mengunjungi salah satu edukasi wisata di Bandung, namanya itu Saung Angklung Ujo. Jadi kita selama di Saung Angklung Ujo bakalan belajar beberapa edukasi tentang budaya lokal, mumpung kita di Bandung juga, dan kita tuh sebagai anak bangsa ya, kita tuh harus mengangkat budaya lokal kita sendiri supaya menembus dunia sampai ke mancanegara. Jadi kita di sana bakalan nikmatin pentasnya, dan kita kalau berkesempatan kita mau belajar bikin angklung juga. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin kita terus cuma di Baru Kampung Turis. Ah, mantap! Jalan-jalan berwisata, cari tahu ragam budaya, kupas penat santai bersama dengan kita. Siapa kita? Barudak Kampung Turis. Ah mantap, ah mantap, ah mantap, ah mantap. Yeay, sekarang kita udah sampai di Saung Ujo. Saung Angklung Ujo. Nah, itu bener banget. Jadi Saung Angklung Ujo ini adalah salah satu pusat budaya yang ada di Bandung, dan kita mau eksplor beberapa tempat yang memang ada di sini. Jadi langsung ikutin kita aja ke dalam. Karena kita udah gak sabar. Nah, kita udah beli tiket. Benar. Kita dikasihnya ini seperti kalung angklung ya. Iya, bukan berupa kertas ya? Ini yang paling penting tau gak sih? Bisa dibawa pulang. Iya. Nah, by the way, kita kan waktu pertunjukannya masih lama nih. Jadi kita bakalan Eksplor beberapa tempat, salah satunya pembuatan angklung di Saung Angklung Ujo ini. Daripada penasaran, kalian mending ikutin kita terus cuma di Barudak Kampung Turis. ah mantap. Tempatnya benar-benar asri ya. Kita sekarang mau menuju ke tempat pembuatannya. Halo Teteh. Kenalin, kita dari Barudak Kampung Turis. Jadi kita visit ke sini karena kita lagi ke Bandung, dan Saung Angklung Ujo itu terkenal sebagai ya pelopor budaya angklung ya di Bandung. Jadi kita penasaran ke sini. Kita pengen belajar untuk belajar. belajar. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu. Kenalin, aku Eva. Halo. Aku Catherine. Aku Panka. Teteh Amel. Iya. Nah, ini tempat pembuatan angklungnya ya? Iya betul. Kalau misalnya kita masuk boleh nih, sambil lihat-lihat. Silakan. Kita masuk. Oke, silakan. Ini lokasi pembuatannya langsung ya? Iya betul. Jadi di tempat workshop angklung ini kita dibagi menjadi dua bagian. Di sebelah sini adalah tempat-tempat kita berinovasi dengan angklung. Jadi untuk angklung-angklung baru. Nah, kalau pembuatan angklung set dan angklung yang cuman terdiri dari satu oktav segala macam itu adanya di sebelah kiri. Oh. Mau lihat ke sini atau ke sana dulu mungkin? Ke sini dulu aja deh, Sini yang dekat. dulu boleh. Jadi ini tuh beberapa inovasi ya, Iya angklung? betul. Dan ini salah satunya adalah inovasi dari putra almarhum Abah Ujung Ngalagena sendiri. Biasanya dinamainnya angklung toel karena dibunyiannya cukup dengan ditoel. Tahu nggak ditoel apa? Disentuh gitu dong ya? Bisa betul disolek atau disentuh gini. Ya. Kalau boleh tahu ini berapa oktav ya? Kalau ini kurang lebih 2 oktav. Dua ya, oktav. Karena satu oktav itu terdiri dari 8 angklung biasanya. Ini 2,5 oktav. Gitu. Jadi lebih mudah juga ya kalau misalnya berinovasi. Kita kan kalau waktu SD belajar main angklung tuh dipegang. Iya, jadi sekarang Kalau ada angklung ini bisa dimainnya sendiri-sendiri. Kalau dulu kan harus rame-rame kan. Iya. Tuh, orang megang 1 sampai 3 atau 5 angklung biasanya. Kalau sekarang seorang udah bisa mainin satu lagu sendiri. Oke. Lebih gampang juga. Kayak ini warnanya beda apa beda? Iya, karena angklung ini terbuatnya dari 3 macam bambu. Ada bambu hitam untuk yang suaranya ini. Ini bambu apus. Bambu Yang apus. di bawahnya bambu gombong. Gitu. Tapi jenis bambu yang bagus buat suara angklung ini kayak gimana? Kan bambu banyak Ini jenisnya tuh. jadi sebenarnya proses untuk
dijadiin angklungnya ini juga itu cukup panjang ya, karena dari proses awal bambunya dipotong pun itu kita harus memotong kurang lebih 3 jengkal dari bawahnya. Itu kan bambu tuh ada garis-garisnya tuh, minimal di garis yang ketiga maksimal itu dipotongnya di situ. Terus setelah dipotong juga harus didiamkan dulu karena bambu itu mengandung banyak sekali air di dalamnya. Jadi kita biarkan dulu bambunya mengering, lalu diasap atau dibakar ya. Oh, ini dibakar dulu prosesnya? Iya betul, dijemur. Biar kadar airnya menyusut gitu ya? Betul. Jemurnya pun bisa sampai 1 tahun lamanya bambu itu. Jadi untuk proses satu angklung itu panjang sekali. Panjang banget ya, panjang sekali. Iya. Tapi selain itu juga kan karena Saung Angklung Ujo memproduksi banyak sekali angklung, kita juga punya tempat konservasi bambu yang jaraknya kurang lebih 2 km dari sini. Oh gitu, jadi punya tempat konservasi sendiri ya? Iya. Gitu, keren banget Tidak Saung hanya Angklung Ujo. mengambil bambunya saja, tapi kita juga tetap konservasi bambunya, tetap memelihara lahan bambunya gitu. Oh iya, kalau boleh tahu sejarahnya Saung Angklung Ujo tuh gimana sih dari awalnya, dari Abah Ujo kan sama istrinya ya? Iya, betul. Awalnya. Jadi sebenarnya awalnya itu dulu beliau, Abah Ujo itu adalah guru di salah satu SD di dekat sini. Bersama istrinya itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah Ya, dari SD tersebut. Namanya SD Padasuka. Jadi mereka berdua ini sangat suka sekali mendidik anak, ngasuh gitu ya, suka ngasuh, suka ngajakin anak-anak belajar. Nah dari situ karena Abah Ujo sendiri juga sangat suka sekali dengan budaya tradisional Indonesia yang salah satunya khususnya adalah angklung ini, beliau suka mengajarkan angklung. Padahal dulu itu beliau adalah guru olahraga sebenarnya. Guru olahraga? Iya. Jadi sedikit melipir dari profesi ya gitu? Jadi guru kesenian di sini gitu. Jadi sore hari mereka biasanya mengajak anak-anak sekitar untuk belajar calung dulu awalnya. Ada calung, tahu gitu. nggak calung? Tahu. Yang bunyiannya dipukul, beda sama angklung ya. Kalau angklung kan digetarkan, kalau calung itu dipukul. Biasanya mengajarkan angklung. Terus dari situ setelah beliau menikah dengan Ibu mereka berdua bekerja sama untuk membangun tempat art center mungkin ya, tempat kesenian tradisional. Dan yang awalnya itu sebenarnya hanya dimainkan oleh anak-anaknya yang ada 10. 10 ya? Iya. Jadi Abah Ujo itu punya 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. 5 jodoh. Ditanya kenapa nih Bapak Ujo anaknya banyak banget. Terus beliau bilang karena pastinya angklung ini tidak bisa dimainkan hanya dengan 1 orang kan. Jadi Ini bisa betul, supaya bisa menampilkan satu pertunjukan yang spesial, mereka mengajak semua anak-anaknya untuk bermain angklung. Oh gitu. Bagus banget ya Seperti itu. ceritanya. Jadi dulu tuh sederhana sekali, cuman anaknya aja yang Oh gitu, tapi sekarang udah banyak murid-muridnya. Kurang lebih ada berapa banyak murid-muridnya tuh Kak? sekarang di sini udah ada 500 murid. 500 murid. Dan itu tuh semuanya adalah masyarakat sekitar sini. Jadi Saung Angklung Ujo ini konsepnya community based business. Community Jadi business. kita membantu apa ya namanya ekonomi masyarakat sekitar sini. Bagus sih, sangat memotivasi juga ya buat teman-teman kalian, kalian semua maksudnya yang mau bikin usaha mungkin bisa ya sama orang-orang sekitar dulu, mulai dari orang-orang terdekat, membantu ekonomi warga-warga sekitar juga sangat dimuliakan ya. Kalau boleh kita lanjut dari sini kemana lagi nih Teh? Kali ini kita bakal pindah ke sebelah sini mungkin. We don't talk about nothing no more. Nothing. We don't talk about nothing no more. Biasanya kalau angklung ini namanya angklung ubruk, itu dulu dipakainya untuk masyarakat Sunda Wiwitan ya, orang Baduy ya biasanya. Orang Sunda pakai angklung Baduy. ini tuh untuk biasanya dulu mengundang yang mereka percayai Dewi Sri supaya menyuburkan padi gitu. Jadi kayak tiap tanggal-tanggal tertentu mereka memainkan persembahan angklung ini untuk mengundang Dewi Sri. Boleh dong. Mau pegang juga satu-satu. Gede banget. Boleh. Tapi gede banget ya. Megangin Nah. kan angklung ini.
Gini tahu. Gini mainnya gimana sih? Gini. Kalau yang besar ya, di mana aja lah. Kayak lebih. Oh, ya, belum ngebahas banget ya. Kita main Saya angklung lagi pegangnya katanya. gini nih biar. Karena ini berat kan ya. Jadi Takut jatuh. lucu ya. Iya, kalau dulu angklungnya besar-besar. Bahkan lebih besar dari ini ada. Serius? Makasih. Serius. Itu kan yang tadi yang bas pokok itu gede. Tapi itu kayaknya cuma bambu doang. Yang mana? Yang tadi yang bas pukul. Yang kedua. Oh iya. Atau sebesar itu? Enggak sebesar. Enggak, mau kuat nunggu. Oke. Ini kita lanjut kemana lagi nih? Kalau gitu karena tempat pembuatan angklungnya udah Udah selesai kita Iya. jelajahi, kita hunting. Bak, mungkin mau ke area taman belakang atau souvenir shop. Kalau ke area taman belakang itu tuh area pertama ya waktu Iya. boleh tuh ke sana, jadi kita bisa tahu dulu Abah Ujo mendirikannya di mana. Boleh. Boleh. Ikutin. Nah, kalau ini taman belakang dari Saung Angklung Ujo. Di sini biasanya banyak kegiatan dari murid-murid kami. Kayak di sebelah situ misalkan yang tanah itu, biasanya teman-teman kita di situ belajar pencak silat. Pencaksilat. Uh-uh. Berarti bukan angklung doang ya? Iya, nggak angklung dong, ada tarian, terus belajar nyanyi juga, belajar bahasa juga. Karena kan kita berharapnya anak-anak juga nanti bisa jadi MC di sini, nggak cuma jadi pemain angklung seperti itu. Di sini ada kaca-kaca karena ruang ini serbaguna, biasanya dipakai untuk rapat juga untuk latihan tari anak-anak. Ayo kan emang harus ada kaca. Betul, betul yang lagi syuting juga itu Kang Olip biasanya yang ngebantuin untuk workshop pembuatan bambu. Itu lagi apa? Kenapa? Itu lagi apa? Kayaknya lagi tag juga deh syuting untuk pembuatan angklung. Gitu. Saung Ujo ini selain cuman bikin angklung tapi memunculkan bakat-bakat dan talenta baru dari murid-murid. Betul. Nah, di sini itu sebenarnya kalau dilihat dari atas di Saung Angklung Ujo bagian sini ini adalah satu-satunya lahan hijau di daerah Padasuka. Karena dulu di tahun 95 waktu ekonomi Indonesia naik, itu masyarakat sekitar mulai bikin pabrik, perumahan, segala macam kan. Makanya dari situ Abah Ujo dan keluarga bikin tempat ini hijau, ditumbuhi dengan pohon-pohonan supaya masih tetap asri gitu cuacanya, suasananya. Terus kemarin juga kita kedatangan dosen yang meneliti di sini. Ternyata di sini itu ada 13 jenis kupu-kupu. Ada 13 jenis kupu-kupu yang pastinya membantu alam sekitar sini ya. Ekosistemnya Gitu, tetap ekosistemnya. seimbang ya? Betul. Ada 13 jenis. Buat apa nih? Kalau ini namanya balai karansemen, biasanya di sini kita pakai untuk kayak dinner atau biasanya resepsi pernikahan kecil, juga untuk pertunjukan-pertunjukan kecil ada di sini. Untuk workshop angklung misalkan, kan kita biasanya juga mengajak tamu-tamu untuk bikin angklungnya sendiri, itu biasanya di sini gitu. Lucu ya. Iya. Kalian siapa tahu ada yang mau nikah di sini. Bisa reservasi ya. Kayak gitu. Terus di saung-saungan sana itu ada tempat workshop angklung juga, tapi dikhususkan untuk angklung yang tradisional atau tangga nadanya pentatonis. Ada yang tahu nggak? Daminatila. Daminati. Itu tangga nada tradisional. Karena dulu itu angklung sebenarnya terdiri dari 5 nada itu, Daminatila. Baru di tahun 60-an Bapak Daeng Sutikna yang disebut Bapak Angklung Dunia itu membuat angklung dalam tangga nada Internasional. iya internasional atau diatonis do re mi fa sol la si do. Iya. Seperti itu. Nah, yang di sebelah sana itu saung yang dipenuhi dengan dedaunan itu sebenarnya dulu rumahnya Pak Ujo sampai Pak Ujo meninggal. Iya. Yang itu. Jadi Pak Ujo itu meninggal di tahun 2001.
beliau tinggal di sini sampai tahun tersebut. Jadi beliau memilih tempat yang paling dekat ke area pertunjukan supaya bisa ngontrol terus gitu ya setiap hari. Jadi di situ rumah beliau. Terus tapi sekarang ini diperuntukkan untuk creative space. Jadi setelah pandemi ini kita berusaha supaya menarik lebih anak-anak muda ya ke sini. Jadi kita adakan creative space ini namanya Gute Park. Jadi teman-teman bisa ngopi di sini, bisa kumpul-kumpul untuk menemukan ide kreatif kayak gitu. Keliling-keliling. Tinggal tunggu pertunjukan. Iya. Ya, pertunjukan. Betul. Jadi nanti kita mau nonton pertunjukan dari murid-muridnya ya. Iya, pasti. Murid-murid. Tadi juga sempat lihat anak-anaknya kecil. Udah pada dandan kan? Iya. Siap-siap, udah pada prepare. Iya, kita itu di sini muridnya ada dimulai dari umur 3 tahun bahkan. 3 tahun mereka sudah belajar dan tampil bahkan di sini. Wah, Gitu, sampai yang berkeluarga semuanya. Gitu. keren banget Saung Ujo ini benar-benar melestarikan kearifan lokal khususnya dari daerah Sunda sampai bisa mendunia dan ke mancanegara. Keren banget. Jadi kita langsung nungguin aja kali ya karena kita udah ngobrol-ngobrol juga, udah keliling-keliling. Sebelumnya makasih banyak buat Iya, Teteh. terima Udah menyambut kita dengan baik, diajarin. Kesana kesini. Iya mau ditanya-tanya, kita cerewet sedikit gak apa-apa demi Nggak menggali apa-apa. ya. Karena kita kepo. Iya kita kepo biar teman-teman yang di rumah juga yang nonton bisa tahu. Jadi Saung Ujo itu sebenarnya ada apa aja. Mungkin kalian tertarik untuk mengunjungi edukasi wisata budaya ini, siapa tahu ya kan ya. Jadi ikutin terus keseruan kita, nanti nonton pentas angklung ya, cuma di Barudak Kampung Turis. Ah, mantap! This town's so lame. I'm feeling so wired. It's 4 a.m. I'm not even tired. We're in your car. We can drive away. Oh yeah. Oke guys, jadi itu tadi keseruan kita selama kita ada di Saung Angklung Ujo ya kan? Banget, kita udah explore Saung Angklung Ujo, kita diajakin lihat proses pembuatan angklung dan kita juga diajarin Main angklung juga. Iya. Pokoknya seru banget, pentasnya itu Iya. menarik. Buat kalian yang mau kesini, kontaknya kita simpen sini, oke? Kalian jangan lupa calling-calling atau mau kalau misalnya bawa temen dari luar Indonesia tentunya ini benar-benar worth to visit buat kalian juga. Paling penting jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan kalian jangan lupa ikutin terus keseruan kita cuma di Barudak Kampung Turis. Ah, mantap! Midnight radio. Don't wanna wait all my life. Can't remain, no delay. Gotta let it go. A gentle breeze. The night's got a fever to the moon and Padang adalah kita bercelelek. Ngobrol ini. Pesen ayam pasti.